Fasyahid adalah mungkin dua sebab menjadi sebab kepada agama itu menjadi label kepada agama Yahudi disebabkan oleh karena perkataan Nabi Musa inna hudna ilaih, ataupun nisbah kepada datuk Bani Israel keturunan Nabi Yakub yang bernama Yahuda, dinisbahkan kepadanya agama Yahudi menjadi agama Yahudi. Adapun Nasara, kenapa diberi nama kalimat Nasara? Dengan dua sebab juga. Sebab yang pertama disebabkan oleh karena agama yang dibawa oleh Nabi Isa itu dinisbahkan kepada satu bandar, yang bandar itu tempat kelahiran Nabi Isa yang bernama An-Nasiriyah. Nasiriyah daripada Nun Sad Ra. Nasara ada Nun Sad Ra juga. Maka dinisbahkan kepada bandar kelahiran Nabi Isa yang namanya An-Nasiriyah. Maka agama yang dibawa oleh Nabi Isa itu dikatakan agama Nasara. Yang kedua adalah Nasara diambil daripada gelaran yang diberikan oleh Nabi Isa kepada kaumnya. Satu gelaran diberikan oleh Nabi Isa kepada kaumnya. Apakah gelaran itu? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu ansar Allah, pembantu-pembantu Allah, sebagaimana kata-kata Nabi Isa kepada al-hawariyin. Al-hawariyin pengikut setia Nabi Isa. Sebagaimana kata-kata Nabi Isa kepada al-hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang menjadi penolong-penolong aku di jalan Allah. Mereka menjawab semua adalah, kami adalah semua ansar Allah. Kami adalah wahai Isa, dan al-hawariyin mengatakan adalah penolong-penolong Allah. Kata Nabi Isa, man ansari ilallah, siapa ansar, nun satra ada di situ. Siapa penolong-penolong aku? Maka orang-orang yang membawa agama Nabi Isa adalah menggunakan kata Nabi Isa itu, siapa penolong-penolong aku, itu ansar, dipecahkan menjadi Nasara. Dan kalimat Yahudi diberi nama Yahudi dengan dua sebab. Kalimat Nasara mempunyai arti Nasara dengan dua sebab juga. As-Sabi'in, banyak penafsiran apa arti daripada As-Sabi'in itu. As-Sabi'in ada yang mengatakan kepada penyembah-penyembah kepada planet atau bintang-bintang, ataupun mereka yang tidak mempunyai nama agama tertentu. Adapun mereka yang menyembah kepada selain daripada Kristian, Nasara, yang tak ada agama yang tetap kepada mereka. Daripada beberapa penafsiran di sini dia tafsirkan berkenaan dengan As-Sabi'in. Yaitu penyembah-penyembah kepada al-kawakib, yakni planet-planet atau bintang-bintang, ataupun orang-orang yang tidak mempunyai agama tertentu, yakni tak mempunyai nama di dalam agamanya. Ini adalah beberapa penafsiran berkenaan dengan istilah-istilah yang dipakai berkenaan dengan As-Sabi'in dan An-Nasara, juga Hadu, yaitu bangsa Yahudi. Kata seorang penafsir bernama Al-Mujahid, As-Sabi'un itu adalah satu golongan daripada Majusi. So kita ada dua. Tadi menyembah kepada planet-planet. Yang kedua, penafsirannya tentang As-Sabi'in adalah orang-orang yang beragama Majusi. Kemudian yang ketiga, menurut Al-Dhahhak, As-Sabi'in adalah orang-orang yang membaca kitab Az-Zabur. Kitab Zabur adalah yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang keempat, As-Sabi'in adalah orang-orang yang menyembah kepada para malaikat.
Yang kelima, as-sabiin adalah orang-orang yang hanya tahu Allah saja sebagai Tuhan. Ingat, dalam ayat ini Allah menyebutkan 4 golongan. Orang yang beriman, orang Yahudi, orang Kristen, dan as-sabiin. Siapakah orang-orang yang beriman? Adalah orang beriman daripada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi saya sebutkan secara umum, tapi ini dalam penafsiran ayat ini adalah diartikan sebagai para pengikut atau orang-orang beriman daripada kalangan al-mu'minin. Alladzina hadu, orang-orang beragama Yahudi, Nasara beragama Kristen, kemudian as-sabiin. Sabiin dengan 5 penafsiran disebutkan tadi. Mereka ini adalah bila mana beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka mereka akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dan tiada takut dan juga tiada sedih. Apa maknanya? Ayat ini turun menyentuh tentang satu golongan yang hidup di zaman sebelum Rasulullah, yaitu Yahudi, Kristen, dan Sabiin. Seperti kaumnya Salman Al-Farisi ketika memberitahukan bahwasanya kaum kami dahulu percaya kepada Allah. Mereka berpuasa, mereka salat, mereka dan mereka, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa ketiadaan nabi yang ada di zamannya, apakah hukum keadaan nasib mereka yang beriman kepada Allah, akan tetapi tidak ada nabi yang diutus oleh Allah di tengah-tengah mereka? Kata ayat ini memberitahukan mereka yang beriman kepada Allah di waktu itu dan beramal saleh, maka akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni tidak dibiarkan oleh karena tidak adanya nabi ataupun tidak adanya syariat pada waktu itu, keyakinannya kepada Allah dan amal salehnya yang sesuai dengan fitrahnya itu akan menjadi sebab bahwasanya Allah akan mengajar kepada mereka. Kalau ayat ini disebutkan daripada nazalat fi ashabi Salman, kepada jamaahnya Salman Al-Farisi. Kata Salman mengatakan, kanu yusalluna yusumuna wa yu'minuna bik wa yashhaduna annaka satub'atsu nabiyyan. Falamma faragha Salman min thana'i 'alaihim qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Salman, hum min ahli an-nar. Fashtadda dhalika 'ala Salman fa anzalallahu hadhihi al-ayah, fa kana iman al-yahud annahum man tamassaka bit-Tawrat wa sunnati Musa alaihi salam hatta ja'a Isa. Yakni Salman ketika memberitahukan kepada Rasulullah bahwasanya adanya kaum yang dia beriman kepada Allah dan tahu akan adanya Nabi akan diutus di akhir zaman, tapi mereka tidak berjumpa dengan engkau, tapi mereka tahu adakah mereka itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah ayat ini memberitahukan bahwasanya mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah walaupun Nabi belum diutus pada waktu itu, maka akan digolongkan dalam golongan orang-orang yang diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat perasaan takut dan juga perasaan sedih. Wallahu taala alam. Ada yang bertanya? Sekejap, apa kita lakukan?